Mas Arlan. Assalamualaikum. Wah, Udah datang. nggak sopan gue nggak berdiri. Nggak apa-apa. Oh, yaudah. Anggap aja rumah sendiri. Sorry nih telat ya. Nggak apa. Halo, mega job. Tahu lah kalau ganteng gini pasti jobnya banyak ya kan. Halo Cam Talkers, balik lagi di Cam Talk bersama saya Arlan. Dan sekarang ada Mas Abraham sebagai bintang tamu di ini. Akan dibahas apa sih? Jenis fotografi apa yang dia geluti? Kita lihat setelah VT berikut ini. Untuk sebagian orang, penting rasanya untuk mengabadikan setiap momen-momen penting di kehidupan sehari-hari. Dan karenanya, kamera menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas harian. Karena itu, berbagai jenis dan fungsi kamera cukup menjadi pertimbangan bagi setiap penggunanya. Uniknya, saat ini tidak hanya kamera digital yang diidolakan, tetapi kembali tenarnya kamera analog. Hasil foto menggunakan kamera ini tidak kalah dengan hasil foto digital. Melalui proses analog seperti menentukan tingkat kecerahan, tone warna, dan efek-efek seperti vintage pun bisa dilakukan juga pada hasil foto analog. Poin-poin inilah yang membuat fotografi analog menjadi lebih humanis, karena pengerjaannya yang manual. Fotografi, seperti yang kita tahu tuh banyak sekali gaya-gayanya, stylenya tuh kayak gimana. Nah, salah satunya ada fotografi analog. Nah, analog tuh kayak apa sih? Jadi dulu sebelum ada era digital, itu analog dulu yang pakai film atau apa segala macam. Mungkin gue nggak terlalu ngerti ya. Makanya ada Mas Abraham di sini. Gue mau nanya-nanya dan kita akan bahas secara dalam lagi soal analog fotografi atau vintage. Jadi efek yang dihadirkan dalam hasil foto itu biasanya jadi hitam putih atau ada juga yang agak coklat atau apalah sepia mungkin yang lebih dikenal kalau di filter aplikasi gitu ya. Nah, gue sekarang mau tanya nih ke Mas Abraham soal foto analog. Nah, berapa lama sih jadi fotografer? Kalau saya sendiri menjadi fotografer itu sudah 3 tahunan. Nah, tapi kalau analog ini, gue baru mulai sih sebenarnya. Tapi dia membuat gue pengen mendalami lebih lagi karena setiap kita pakai beda kamera itu kayak karakternya beda-beda gitu. Dan film juga mempengaruhi hasilnya. Dan buat orang-orang sekarang karena pakai banyak yang digital, mereka nggak bisa menghargai proses apa yang mereka dapetin. Tapi ketika kita belajar pakai analog ini, kita memahami tuh satu demi satu foto yang kita pakai, kita hasilkan kayak wah, gue nggak bisa seenaknya gitu untuk menghasilkan sebuah foto. Itu sih yang bisa kita dapat pelajaran dari situ. Oh gitu. Jadi awalnya itu waktu gue mau ke bidang fotografi nih, mau jadi fotografer. Awalnya langsung ke analog fotografi atau nyobain dulu nih pakai DSLR atau digital kamera gitu? Apa langsung ke analog? Awalnya gue ke digital dulu. Oke. Ya. Akhirnya setelah gue mendalami apa itu digital, prosesnya kayak gimana, teknik-tekniknya, gue kayak apakah bisa nggak sih ini? Dan ternyata bisa. Kenapa? Karena kamera analog ini ya ibunya gitu loh, ibunya dari yang digital gitu. Dari dia, dari yang digital. Oh gitu. Jadi sebetulnya sulit nggak sih kalau misalnya ini misalnya gue sekarang kan biasanya digital nih. Gue pengen belajar analog nggak sih? Sebenarnya nggak susah. Semuanya tuh sama persis sama digital. Mungkin yang bikin bedanya adalah ada beberapa kamera tertentu yang memiliki shutter speednya mentok. Seperti kamera yang gue punya nih, Canon Net. Itu memiliki maksimal shutter speednya 500. Oh. Jadi kalau misalkan kondisinya terang banget, repot ya? Iya. Iya. Terus kan ada filter untuk filter ND. Oh iya, itu juga. ngakalin itu ya. Tuh, jadi pakai ND filter bisa juga. Walaupun ini shutter speednya cuma sampai 500 ya. Jadi ND filter itu dibikin, kita bisa set nih si ininya jadi lebih gelap gitu. Karena misalkan outdoor banget. Nah terus ini harus pakai baterai nggak sih? Kamera yang Canon Net ini bisa pakai baterai sebenarnya. Baterainya itu udah nggak dijual lagi karena yang berbahaya. Nggak pakai baterai bisa? Bisa, full mekanik. Oh, terus udah gitu kita tahu ini, ini exposure-nya udah pas atau belum tuh gimana? Nah, gue punya info. Ada aturan tuh namanya Sunny 16, Sunny 16. Sunny 16 itu, jadi kalau meternya nggak bisa mati. Jadi misalkan di kondisi yang terang banget, matahari nggak ada awan,
itu disaranin bukaannya tuh maksimal 16 f16. Oke. Dan semakin berawan itu makin nurun, makin besar ya maksudnya. Ya. Nah, kalau gua pakai ini lebih suka pakai f 1,7. Oke. Karena gue sukanya di ini ya, di pop filter-nya. Oke. Bokeh istilahnya ya. Dan gue harus akalin dengan cara lain biar nggak over kan. Ya. Mungkin gue menggunakan film yang asanya 100 aja. Oke. Nah, kayak Fuji itu nggak salah ada yang 100 juga. Terus shutter speed-nya kalau film disaranin film itu tergantung dari asanya. Misalnya asanya itu 200. Ya. Sedangkan di sini Kalau sekarang istilahnya ISO ya? iya, ISO. Dulu asa, sekarang ISO. Oke. Di kamera ini, contohnya, asanya itu biasanya gue pakai KCP, Kodak Color Plus 200. Asa 200, shutter speednya mendekati angka asa itu. Oh, kalau misalnya kita pakai film yang asanya 200 atau 400, terus kita mau ubah ke 100, nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini kalau paling sulit kalau untuk analog fotografi itu apa sih? Di uangnya sih sebenarnya. Oh, ternyata ini modal juga ya? Modal, ya? modal. Oh, di bagian mana tuh yang banyak mengeluarkan biaya? Yang paling banyak mengeluarkan biaya sebenarnya di masalah film, dan cuci, dan Terus itu kan film itu ada berbagai jenis ya? Itu harganya beda-beda? beda-beda. Itu range-nya? Yang paling murah ini ya, 55.000 dan paling mahal itu 160. Nah itu bisa berapa foto tuh? Nah, beda lagi. Ada yang bisa maksimal 24, ada yang maksimal 36, ada yang 39. Oh gitu. Jadi biasanya yang jadi gini, beberapa yang perusahaan ngeluarin filmnya ya kayak Fuji Industrial. Mereka maunya, oh gue mau bikin cuma 24 ini doang, exposure doang, kayak gitu. Tergantung perusahaannya makanya. Oh. Tadi kan baru ngomongin soal filmnya tuh, belum cucinya, belum scan-nya. Tapi sebelum itu kita akan balik setelah yang satu ini. Nah, jadi lihat di jembatan Texas namanya di UI, itu ada anak sama bapak gitu kan. Gue mau candid gitu, cek. Halo Camp Talkers, balik lagi sama gua Arlan di acara Camp Talk. Sekarang kita masih membahas soal analog fotografi. Kita tanya ke Mas Abraham ya. Kalau analog fotografi itu apa aja sih yang harus diperhatikan elemen-elemennya? Misalkan lagi mau foto, apa kalau digital kan udah kita bisa set auto terus direct. Nah, kalau analog fotografi itu harus gimana sih? Kalau analog itu kan tadi Mas Ara nanya Ya. pakai baterai atau enggak? Ada yang bisa pakai baterai. Yang pakai baterai itu bisa dijadiin auto juga. Oke. Jadi kayak shutter speednya kita maunya shutter speednya segini. Nanti ke setting sendiri sama kameranya. Oke. Nah kalau yang mekanik gitu emang kita harus perhitungan kan ya. Apalagi dengan light meter yang nggak bermasalah. Jadi kita juga kayak harus ngada-ngada anggapannya kayak apakah ada yang viewfinder yang biasa tapi masih bisa dibersihin sebenarnya. Ya mungkin karena usia kamera-kameranya sudah puluhan tahun ya. Iya, benar. Jadi pasti ada fitur-fitur yang sudah tidak berfungsi. Nah kemarin tuh ada teman bilang kalau light meternya rusak, kita kalau orang zaman dulu pakai feeling. Udah karena udah terbiasa praktek, udah wah kalau gelap segini berarti gue settingannya begini nih. Nah tapi yang anak-anak zaman sekarang katanya pakai aplikasi juga bisa. Bisa. Ada ya? Ada di HP juga ada, di App Store, iOS ada. Caranya gimana sih kalau pakai aplikasi gitu? Jadi kalau di aplikasi tinggal download, terus kalian ada settingan itu kayak kondisi saat ini apa kali penuh matahari atau berawan atau mendung atau dalam ruangan itu ada pilihannya. Nanti di light meternya itu kalau ke kiri biasanya itu under. Kalau ke kanan over. Nah jadi tugas yang menggunakan aplikasi itu harus bikin tengah-tengah gitu loh. Iya. Tapi untuk di HP itu nggak akurat sih. Akurat ya. Iya, karena dia nggak ada sensor yang kayak suhu dan nggak bisa merasakan gitu kan. Iya. Kan nih kalau analog tuh pasti efeknya atau hasil fotonya tuh ada kesan vintage dan ada kesan retronya. Nah, apa sih bedanya? Gue mau fotonya vintage, gue mau fotonya retro. Apa bedanya? Vintage yang saya tahu itu lebih ke arah kuning-kuningan. Jadi efeknya kalau kalian kayak lihat di mana editing gitu kan, ada yang sepia, ada yang
scale itu hitam putih. Oke. Ada yang monokrom kayak ya. gitu. Sama sih sebenarnya. Oh iya iya. Iya. Ada satu lagi gitu. Jadi Sepia satu lagi tuh ketika dibandingkan, ini ternyata golongannya warnanya yang vintage, yang retro. Oh gitu. Jadi kalau Sepia pun katanya ada jenisnya lagi tuh. Kalau under kegelapan itu jadi kekasih gelap. Nah, biar lebih jelas kita lihat VT satu. Sekarang ini, kamera analog tidak lagi sulit ditemukan. Begitu pula dengan film beserta gear-gear lainnya, seperti lensa, batu baterai, strap, tempat servis kamera, lab service, hingga komunitasnya. Hal ini menunjukkan semakin banyak yang minat tertarikan pecinta fotografi untuk memakai atau mencoba kamera analog, dan membuat hal-hal tenggelam ini kembali ke permukaan. Nah, kan makin jelas. Tadi udah ada VT-nya tuh udah makin jelas pasti. Nah, sekarang pengen nanya lagi nih. Kalau misalkan hal-hal yang menarik tuh ya dari kayak tadi nih. Gue senang foto analog deh karena ada kan fotografer yang lebih memilih analog ketimbang digital. Nah, itu apa sih yang faktor yang membuat orang tergoda untuk lebih foto menggunakan analog? Oh, mungkin gini, salah satu alasan kenapa saya juga pakai ini karena di sini dia full frame. Oh, full frame. Dimana kalau digital kita mau full frame, ya budget kan di atas 20 juta ya. Iya, iya. Nah, kalau di sini bisa di bawah 5 juta juga dapat sebenarnya full frame. Dan analog kan 35 mm. Ada juga yang medium format, ada yang large format juga. Medium format di atas full frame. Iya. Iya, dan lebih mahal pasti harganya. Pasti. Gitu toh. Gila nih kecil-kecil nih nggak nyampe, harganya nggak nyampe sejuta nih ya. Udah dapat lensa juga. Iya udah, kan nempel lebih. Iya, Nah, iya. Ini juga ada nih. Ini kayaknya. Oh iya, ini yang SLR itu. Iya, kan? SLR. Kalau sekarang kan di DSLR ya. Iya, digital. Ya, sekarang SLR. Nah, ada nggak sih pengalaman lucu nih pada saat foto-foto pakai analog nih? Oh, jadi kemarin-kemarin ini gue lagi ibaratnya lagi galau ya di kampus di UI. Gue pengen foto nih. Gue baru dapet film baru dari Jepang. Nah, jadi gue ngeliat di jembatan Texas namanya di UI, itu ada anak sama bapak gitu. Gue mau candid gitu, cekrek, dapet. Terus gue turun ke bawah. Terus ternyata pas gue turun, ini bapak sama anak ikutan turun. Terus gue tanya, Pak, ngapain? Oh, si anak namanya Ria. Ria kayak pengen lihat air gitu kan. Bapaknya Enas juga. Bukan. Ria Enas. Terus kali. Oke, terus pas gue izin dulu, Pak, boleh foto bapak sama anaknya? Boleh. Terus anaknya Ria seneng banget kayak, iya di foto. Umur SD ya. Terus dia kayak pas gue foto, dia nyamperin gue. Terus dia kayak narik-narik baju gue, terus kayak ngasih kode kayak mau lihat dong kameranya gitu. Pas gue kasih kameranya, itu kan langsung berat gitu, karena ini berat besi gitu. Oh gitu. Dia kayak tangannya beratan, terus Kak mau coba foto gitu. Ya udah gue setting. Tapi tadi ya? Enggak, untuk nggak jatuh. Untuk kameranya juga nggak jatuh. Itu gue lebih sayang kameranya sebenarnya. Terus anaknya nyoba, kan dia cuma lihat dari ini ya, rangefindernya ini. Gue pencetin cekrek, hasilnya ada sebenarnya, tapi blur sayangnya. Oh gitu. Tapi dia mikir pengen lihat kamera, mungkin pengen lihat hasilnya kali ya? Iya. Kebiasaan kan kalau dia mungkin si anak itu itu ngeliat foto pakai handphone terus ngeliat hasilnya. Biasanya kok nggak? Iya bingung lihat kayak, loh Kak, mana dia gini-giniin kameranya lihat-liatin gitu. Taunya gue bilang nanti hasilnya baru ada, nanti gue cetak. Oh gitu. Oke, seru banget ya. Sih. Pasti banyak lagi cerita seru ya soal pengalaman pakai kamera analog. Nah sebelum itu kita lihat dulu yang satu ini. Balik lagi kayak digital, semuanya tuh diterapin ke sini gitu. Ya. Mungkin orang dulu lebih mahir kenapa? Karena mereka udah menguasainya dan diterapin ke digital, mereka makin mahir. Iya. Masih membahas soal fotografi bareng Mas Abraham. Nah, tadi dia udah cerita soal fotoin anak sama bapaknya. Sekarang mau nanya soal kalau foto itu proses. Tadi kan udah ngebahas soal harus punya film, milih filmnya. Nah, setelah punya film, kita foto-foto, film itu diapain sih? Kita seperti saya
mencari kayak jasa cuci scan sebenarnya. Oke. Nah, yang saya tahu, kita sebenarnya kita bisa ngelakuin itu sendiri. Ada juga kayak jasa yang sering gue pakai adalah jasa, Mas, mau cuci film, Mas Ken. Ya udah, tinggal gue kasih, abangnya tarik tuh pakai tarikannya khusus, terus masukin ke mesin tuh, mesinnya gede sih. Gede. Ya, di dalam itu bahan kimia semua. Oh, jadi itu kalau misalnya kita mau ngerjain sendiri, bahan kimianya dari situ? Iya, kita beli sendiri. Nah, itu masih banyak sih yang menyediakan jasa itu? Kalau yang menyediakan jasa sih sebenarnya banyak. Ada beberapa sih yang bisa gue sebut, kayak di Pasar Minggu itu ada satu namanya Foto Modern. Di Senayan ada namanya Sub and Film. Oh, yang di STC itu ya? Iya, yang punya Tombi. Oh, itu punya Tombi. Iya. Oke. Terus ada juga ya Rawalab dekat Rawamangun, dekat Golf. Nah, itu ada juga. Ada juga HI Creative 5 itu di Bekasi Harapan Indah. Ada juga di mana? Di Bandung. Ada juga namanya Hyper Cafe. Oh, kalau nggak salah itu bisa itu ya, bisa apa tuh? Kita nggak perlu datang gitu. Nggak perlu datang. Jadi kita ngobrol sama mereka, film apa nih yang mau dicuci? Apakah yang berwarna atau ya BW, hitam putih. Nah, kalau udah kita kirim tuh film-filmnya. Sampai sana dikasih tau, udah sampai diproses, kita transfer biasanya. Terus udah penasaran, udah nunggu, tiba-tiba blur semua ya. Iya. Nah, selain dicetak, itu ada di scan juga. Nah, itu bedanya apa sih? Kalau di scan sih udah jelas ya, nanti yang kita terima file. Tapi kalau dicetak hasilnya berupa kertas ya kayak zaman dulu ya, foto gitu ya. Nah, dari segi biaya lebih ribet yang mana? Lebih boros lagi kalau kita print jadi kertas lagi. Karena kan mengeluarkan biaya lagi ya. Tapi kalau cuma sekedar scan, kita mau simpen berapa lama, kita mau kapan aja kita cetak lagi bisa. Ya udah. Ya udah gitu. Tapi kita nggak dapat itunya, scanningnya. Klise yang di scan maksudnya? Iya. Ya dapat kok pasti. Oh, udah. Bahkan kalau biasanya kita pakai jasa, mereka ngasih itunya, bisa ada yang dimasukin ke CD juga scanannya. Ada juga kita dapat kanisternya yang kotak klisenya loh. Oh, yang kayak gimana sih? Tabung. Oh. Ya filmnya sebenarnya. Filmnya, ini kalau mau dicetak di lain hari gitu ya. Oke. Apa sih yang diperlukan ya alat-alat? Kalau misalnya kadang-kadang kita kalau foto apa tuh perlu lighting, perlu tripod, perlu apalagi. Nah, kalau analog fotografi ini apa aja sih yang diperluin? Satu, mungkin kita butuh tripod sih. Pasti. Tergantung kebutuhan apa. Ya. Nah, kita butuh stabil kan. Nah, boleh pakai tripod juga boleh. Salah satu di sini di Canonet ini ada kayak lubang di sini. Itu fungsinya untuk ini, selfie sebenarnya. Anggapannya kayak kabel. Kita pencet tek gitu. Nah, itu ntar dia bisa jekrek sendiri gitu. Oh, jadi ini kayak port gitu ya, colokan. Port. Nanti alat lagi tuh ya. Ada kabel gitu. Nah, biasanya orang-orang tuh pakai mungkin kalau jaraknya jauh pencet kan. Kalau sering nonton ini nggak film-film yang zaman dulu yang misalkan fotografernya ditutupin sama bungkusan. Nah, mereka tekan tuh di situ. Karena dia tekan, nah cahaya kan nembak tuh. Iya. Itu dia biar nggak mencet lagi, takut mencet goyang atau kenapa. Oh iya gitu. Shutter speednya soalnya rendah ya. Iya. Mungkin itu juga. Sebenarnya sih pada dasarnya selain itu hal lain sama aja sama sekarang ya. Kebutuhan ya. Flash ya itu sama. Flash juga light meter tambahan. Siapa tahu kalau rusak. Terus juga ada beberapa kamera ya. Kalau kita mau pasang, kita bisa ngeliat tuh dari atas, kayak kita ngeliat pantulannya langsung. Oh, oh iya, ada yang DSLR ini, SLR ini bisa dicopot. Iya, bisa. Oh, yang gitu. Iya, benar. Itu kayak medium format mau bisa dibuka gitu, kayak dilihat gitu kan, kalau foto kayak gitu. Sensasinya beda gitu. Beda, oke. Udah gitu, ada skill khusus nggak sih yang harus kita punyai gitu untuk menguasai ini? Skill khusus, ya kita harus tahu segitiga exposure kayak gimana. Balik lagi kayak digital. Semuanya itu diterapin ke sini gitu. Ya. Mungkin orang dulu lebih mahir, kenapa? Karena mereka udah menguasai basicnya dan diterapin ke digital, mereka makin mahir. Iya, betul. Sedangkan kalau kita yang anak muda nih, kita kan taunya digital. Ya. Ketika kita terapin kayak yang dulu, kok susah ya? Iya. Karena belum terbiasa, belum mengenal itu. Iya, kayak tadi ya banyak yang serba otomatis, jadi semua orang bisa jadi fotografer. Iya. Kalau zaman dulu harus nge-set ini segala macam. Kita kalau nggak menguasai kayak ini, begitu udah mau foto, objeknya udah Iya, ya, kalau candid gitu. Iya, jadi paling sulit itu sebenarnya di bagian mana sih? Kalau buat gua, ini di focusingnya.
Oh. Karena rangefinder itu ibaratnya ada dua bayangan nih. Kita harus nyatuin bayangan ini. Oh, jadi kalau belum fokus dia nggak jadi satu itu. Nggak jadi satu gambar. Oke. Ibaratnya kayak misalnya tiang sama tiang ini, objeknya sama. Ya. Tapi kalau belum sejajar, itu belum fokus artinya. Jadi ntar hasilnya bakal ngeblur. Gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau dia jadi satu, itu udah fokus. Ya. Tapi fokusnya seberapa fokus kita nanti ngeliat lagi hasilnya gitu kan. Iya. Benar-benar. Semakin tipis kayak misalkan Ini 1,7 kan? itu lumayan tipis ya. Ya. Ciri khas yang ditampilkan dari analog fotografi ini apa sih? Kalau misalnya hasilnya kita ngeliat nih, wah ini pasti pakai film nih, gitu. Itu apa sih? Ciri khasnya sih grainnya, salah satunya grainnya. Terus juga setiap film kan beda-beda yang gue bilang. Oh, karakter filmnya Karakternya beda-beda. beda-beda. Nah, kenapa Fuji itu laku sebenarnya? Itu karena yang digitalnya Ya. mereka punya. Kalau Mas Abraham sendiri sukanya tuh fotonya tuh kayak apa sih? Kalau orang lihat, wah ini Abraham banget nih. Oh, beberapa teman gua bilang kalau sukanya human interest. Bahkan sepupu gua sendiri kayak dari foto-foto kamu yang human interest itu ngomong sendiri kayak nggak usah Bercerita? jelasin. Iya, bercerita sendiri. Mau meskipun captionnya panjang, ketika orang lihat kayak wow, ada sesuatu yang dirasa, bahkan si yang melihat merasa di dalam foto itu gitu. Jurnalisme foto tuh, Iya. dia kan harus menceritakan kejutan orang pembaca tuh, ini tuh fotonya tentang ini loh gitu ya. Itu begitu ya, itu susah banget. Oke, kita akan ngobrol lagi soal analog fotografi ini. Gue juga banyak yang pengen gue tahu nih, apalagi tips-tipsnya mungkin Camtalkers di rumah pengen tahu caranya gimana untuk ini, untuk itu. Kita akan bahas lagi setelah yang berikut ini. Ini. Karena ini film sensitif sama cahaya, itu nggak bisa tuh kayak gini nggak bilang gini. Harus yang kita Halo Camtalkers, balik lagi di acara Camtalk, acara yang membahas fotografi secara seru dengan host yang sangat ganteng. Oke, balik lagi dengan Mas Abraham. Mas juga kalau analog fotografi itu sama kayak sekarang gitu ya, kameranya tuh banyak, jenis-jenis kameranya. Tapi kamera yang favorit untuk yang biasa dipakai orang tuh analog fotografi apa sih? biasanya orang-orang bakal beli yang mudah dulu nih. Contohnya kayak point shoot gitu, point and shoot. Kita nggak usah mikirin lagi nih kalau settingnya kayak gimana. Yang penting mereka tinggal pasang filmnya, tinggal jepret aja. Itu paling mudahnya. Itu paling mudah. Nah, terus Contohnya? contohnya seperti MDL 5 itu salah satunya yang favorit. Itu keluaran merek apa tuh? MDL tuh bukannya kalau nggak salah Fuji. Fuji, oke. Nah, terus juga Olympus punya Olympus MJU2 itu favorit banget semua orang. Itu point and shoot itu. Point of shoot juga. Jadi tinggal gampang sih, tinggal masukin. Kalau ada yang berubah kayak baterai ada enggak, masukin, udah tinggal jepret-jepret doang. Terus nggak perlu ganti-ganti lensa? Nggak usah. Tapi tetap manual focusingnya. Bisa ada yang manual, ada yang auto sendiri. Nah gitu. Gimana tuh autonya? Jadi emang fokusnya tuh ada range gitu doang gitu loh. Oh, jadi dia nggak bisa lebih dari itu atau lebih dekat dari itu nggak bisa? Oh, oke. Bisa kayak gitu. Yang kedua itu yang kayak punya saya. Nah ini anggapan apa ya? Range. Finder, settingannya itu manual, banyak beberapa aspek yang harus kita atur. Jadi itu untuk lebih disarankan untuk orang-orang yang udah memahami digital, yang udah menguasai kan segitiga exposure. Terus yang ketiga itu yang kayak gini, ini kan digital, SLR itu yang sekarang tuh. Nah, sebelumnya yang digital itu emang rumit, emang rada rumit. Kita harus semuanya kita setting. Jadi itu saya disarankan sih untuk yang pemula. Lalu ada yang medium format kayak Mamiya 67. Itu juga untuk lebih yang advance sebenarnya. Hasselblad itu dia medium format ya. Oke. Bukan Hasselblad, ada yang large juga kalau salah. Ada yang large? Large, yang large formatnya. Iya. Nah, selain yang point and shoot dan rangefinder itu kan berarti perlu ganti-ganti lensa kan? Itu lensanya ada lensa yang khusus atau sebenarnya tergantung kebutuhan dan harganya terjangkau nggak sih? Bervariasi sih. Misalkan kayak Ricoh, kamera Ricoh. Untuk biasanya kalau kita mau pakai
lensa yang lainnya, kita harus pakai adaptor lagi kan. Ya. Butuh dengan adaptor, susah juga nyarinya. Karena nggak semua adaptor yang di pasaran tuh cocok buat dia gitu loh. Oke. Jadi orang biasanya biar mudah nyarinya sejenis gitu sama kameranya. Tapi juga banyak loh lensa-lensa zaman dulu dipakai lagi. Iya. Iya kan? Benar. Kayak di saya punya. Oh yang ini juga ya? Yang itu juga pakainya. Nah terus udah gitu, ini nih pengen tahu cara pakainya yang contohnya yang ini nih. Coba kasih sedikit tutorial lah. Contohnya ya. Yang awam-awam nih. Anggap ini saya bawa kanister udah semua sih sayang ya. Oke. Jadi ini anggap aja masih full. Jadi kalian buka. Nah di sini ada kayak rumahnya gitu. Ya. Kita anggap aja ini masih ada ya. Kita tarik. Tapi tariknya nanti sebenarnya. Ini diangkat. Kita masukin ke sini. Kita ke bawah. Nanti di sini kan ada yang kertas gitu kayak gini nih. Kayak salah satunya kayak gini nih. Oke. Kita sangkutin. Tarik lah, kita sangkutin ke sini. Terus kita tutup. Udah. Karena ini film sensitif sama cahaya, itu nggak bisa tuh kayak gini nggak bisa di ruang kayak gini. Harus yang kita jauh dari cahaya. Minim lah. Oh itu yang istilahnya kebakar itu. Benar. Kan sayang ya kalau film kita udah capek-capek foto, ternyata hasilnya kebakar semua gitu kan. Karena keteledoran nggak sengaja kebakar. Aduh. Jadi kalau misalkan kebuka segini, bukan berarti yang kebakar segitu aja? Bisa segitu. Tergantung makanya. Kalau selama dia terlalu berapa lama kakinya dia lama. Karena makin banyak cahaya yang masuk, takutnya nyebar. Ibaratnya kayak spons kan, air. Kalau spons ini air, kan nyerap tuh. Ya. Nah, takutnya kayak gitu. Oh gitu. Nah pada saat sudah mulai foto nih, misalnya udah mulai foto, ini hal yang di awalnya ini apa nih contohnya? Nah, kita habis itu setelah kita masukin filmnya, kita kokang namanya. Kayak gini nih, kita tembak gitu sebenarnya. Nah, ketika kita udah kokang, ini nggak bisa kita lagi. Artinya kita foto. Foto. Gitu. Baru bisa dikokang lagi untuk foto berikutnya. Jadi kayak setelah kita kokang, kita lihat ke sini. Nah, di sini tuh mata kita kan masuk sini. Karena ini rangefinder, kita harus menyatukan bayangannya. Ya. Jadi anggap aja ada satu pohon, bayangannya misah, padahal sama. Ya kalau ngeliat di sini nih bayangnya misah gitu kalau belum fokus ya. Iya. Nah, tugas kita itu menyatukan itu, mempertemukan mereka lah, kayak sejoli gitu. Asik ya. Oh ada jodoh nih cekrek. Ya. Oke. Nah, jadi apa yang nempel itu yang fokus. Oke. Nah terus udah gitu, kalau digital gitu ya, kita kan suka pengen efek-efek tertentu gitu. Fotonya tuh, nanti pengen kayak gini. Apakah analog memungkinkan untuk seperti itu? Analog sendiri bisa aja sebenarnya. Tergantung kalau kalian setelah dicuci, di scan, bisa aja kalian mau tambahin efek apa gitu, alay-alayan. Contohnya cara, tapi itu post ini ya, post proses. Tapi kalau pada saat itu, pada saat lagi mau foto nih, pengen efeknya gimana gitu? Oh, ada satu double exposure bisa. Itu ada fiturnya di kamera? Ada kamera tertentu yang menyediakan itu. Oke. Tapi kalau cara manualnya itu, jadi ketika kita udah semuanya udah kelar nih, di satu roll, satu ini habis, kita tarik lagi, kita pasang lagi. Oh. Biasanya objek apa yang pertama kali kita foto itu akan mempengaruhi objek yang menibannya. Yang khusus yang terakhir aja? Iya, jadi anggap aja yang pertama tuh semuanya satu roll kita foto daun-daunan, gedung. Lalu yang kedua kita kasih orang. Nah, tergantung settingan yang awal itu apakah yang mendominasi yang mana. Ketika settingannya salah di yang orang, jadi ya gedungnya yang malah lebih nonjol gitu, lebih nampak daripada yang orang. Mungkin ada yang belum ngerti double exposure itu apa? Jadi double exposure adalah menggabungkan dua gambar di satu gambar, dua jadi satu gitu. Oh, dalam satu frame itu sebenarnya ada dua gambar, cuma yang satu jelas yang satu enggak gitu. Kalau misalkan kalau di Photoshop dua layer, yang satu opacity-nya 50%, terus duanya di 50%-in. Jadi nampak kayak gitu. Ini kalau di rumah pasti penasaran nih, kalau misalnya cuma nonton gini tapi pengen tahu lebih jauh lagi, apakah Mas Abraham kepengen buka workshop gitu, sharing lah atau apa? Tapi kalau itu pengen banget gitu, bahkan masih pengen belajar terus saya gitu. Oh, siapa tahu kalau workshop gitu sharing, saling belajar. Ya, gitu, ada nge-share sesuatu yang apa namanya Mas Abraham juga belum tahu. Gitu. Oke, seru banget nih ngomong-ngomong soal workshop. Kita mungkin bisa
bikin lagi episode soal analog, tapi sebelumnya kita akan kembali yang setelah yang satu ini. Kayak dia masuk hutan, dia seneng gitu dengan alam, dan dia kagum kayak, wah ternyata ciptaan yang Maha Esa tuh seindah ini. Masih membahas soal analog fotografi bareng Mas Abraham. Nah sekarang pengen nanya nih, kalau foto itu lebih suka candid yang spontanitas atau yang di set dulu? Suka. Dua-duanya suka? Iya. Karena ketika kita ngeset dulu, misalkan orang yang belum kita kenal ya, Iya. terus kita kenalan, kita bisa tahu tuh orangnya kayak gimana. oh iya, yang tadi ceritain itu ya? Iya, enaknya itu. Oke oke. Nah terus kan tadi bilang ada foto yang di scan menjadi file bisa di-upload. Nah biasanya untuk ngupload itu apakah ada proses editing lagi? Tergantung. Misalkan ada beberapa foto yang kayak dia kontrasnya terlalu jelek banget ya, misalnya terlalu jelek. Saya kayak kadang-kadang suka nyesel gitu kayak, aduh ini kenapa low banget cahaya di sini. Padahal saya udah berimajinasi kayak ini seharusnya sepertinya bagus gitu kan. Karena low, yaudah mau nggak mau saya naikin kontrasnya. Mungkin beberapa roll film ciri khasnya nggak keluar. Karena emang mungkin kayak salah settingnya lagi. Oke, berarti saya naikin grain-nya. Ada proses lagi yang dilakukan setelah itu kalau dibutuhkan ya. Iya. Jadi kadang-kadang hasil fotonya, oh ini kurang terang dikit nih, tapi nggak over editing ya. Iya, nggak. Gitu. Jadi sah aja sebetulnya. Kadang-kadang ada yang pengen wow terlalu diedit-edit, akhirnya esensi dari analog fotografi itu jadi malah hilang karena udah terlalu diedit-edit. Sebenarnya, sebenarnya masalah edit tuh nggak ada masalah sih. Sebenarnya. Ada juga yang bilang kayak masang caption no edit, ya itu juga nggak apa-apa. Bebas-bebas aja ya, nama juga Nggak ada karya. hukumannya kok. Iya. Sekarang kita mau lihat nih karya-karyanya Mas Abraham tuh gimana sih, dan kita bahas. Kita ngintip di Instagramnya dia. Jangan lupa di follow loh. Ya. Digital X Analog. Abraham Mahan Hikmat Abdullah. Coba yang analog yang mana? Karena kan tadi ada yang analog, ada yang digital. Iya, yang atas 3 itu analog. Analog. Ini Iya. pacar ya? Iya. Oh iya. Makanya mau dijadiin motor sih. Iya. Ya, gitu. Nah ini selain ini, 3 foto ini, Iya. satu orang itu analog juga. Oh, yang iya. martabak juga analog. ini saya mau nanya yang ini dulu ya. Ayo. Bapak ini caption dari fotonya Pak Suratman. Pak Suratman. Ya. Siapa sih Bapak ini? Apa bisa fotoin dia? Tadi yang sempat gue singgung tentang kenapa kalau foto settingan itu unik juga karena bisa mendekati dia kan, Ya. mengetahui ceritanya gimana. Jadi bapak ini punya kamera katanya, dia punya kamera yang ketika seperti Polaroid katanya, mungkin dia bingung menyebutnya namanya apa. Dia ketika dia ngefoto terus langsung keluar hasilnya. Oh iya. Dia bawa itu kemana-mana sambil dia masang-masang beberapa tiang-tiang yang komunikasi itu. Kayak dia masuk hutan, dia seneng gitu dengan alam, dan dia kagum kayak, wow ternyata ciptaan yang Maha Esa tuh seindah ini gitu. Dan akhirnya gue kayak, boleh nggak saya foto bapak? Ya. Juga boleh. Oke. Gitu. Nah, ini- Ya, ini dia salah satu penjaga gitu loh di partai yang ada di Sabang, Jalan Sabang. Dia ada di situ. Oke. Ini kalau ngeliat dari fotonya, kayak depth of field-nya enak banget ya. Ini karena ini juga ya, karena agak close up ya, hitungannya portrait kan. Terus udah gitu si lighting source-nya juga pas banget ke mukanya ya. Ya ini keren banget nih. Ini pengen tahu ini nih, Canonet QL17. Ini berarti yang ini ya. Ya benar ini. Terus udah gitu pakai filmnya yang Terus tuh, ini uji film Pria 400. oke. Terus udah gitu develop and scan by Modern Photo yang tadi disebut itu di daerah mana? Di Pasar Minggu. Oh Pasar Minggu, terjangkau, lumayan terjangkau. Jadi kalau naik kereta turun stasiun Pasar Minggu, naik Gojek aja atau kan naik angkot gitu. Oh di situ tuh kalau mau cetak-cetak ya. Nah ini kita udah lihat nih salah satu foto dari Mas Abraham. Sekarang kita lihat nih foto-foto yang menjadi viral di internet oleh fotografer terkenal yang juga menggeluti analog fotografi. Nih di sini tuh ada nih namanya Lukas Wirsbowski. Dari mana nih dia? Iya nih. Oh iya. Ini kalau ngeliat foto-fotonya nih, kayaknya dia menggeluti art and fashion ya.
Jadi kalau lihat foto-fotonya dia set gitu, memang yang tertata gitu ya. Iya, jadi kayak apa ya? Sukanya si fotografer itu kayak kalau bisa kalian yang seaneh-anehnya ya, kan kita lihat beberapa foto tadi ada yang di atas pohon kayak ngegelepak gitu aja. Iya. Ini apa? Sehari. Ini kalau menurut Mas Abraham nih, foto-fotonya apa sih, konsepnya gimana sih? Yang saya lihat sih kalau dari ton ya, Iya. ton ini emang bagus sih sebenarnya. Di luar negeri emang kalau di luar negeri ya, kan kalau di Indonesia itu matahari itu jam 12 kan di atas. Iya, betul. Nah, itu berada di garis khatulistiwa kan. Jadi foto-foto di Indonesia itu ketika di waktu jam 11 ke atas sampai jam sore atau jam 3 sore siang gitu, Iya. untuk kayak gini tuh susah. Karena dengan kondisi khatulistiwa yang kayak gitu, suhu juga mempengaruhi kan. Iya. Karena kalau nggak suhu nggak mempengaruhi, itu ada color temperatur. Kalau warna orange itu warm, Iya. warna ungu itu yang cool. Cool. Nah, di sana karena suhunya juga enak gitu ya. Iya. Sama kayak di Jepang gitu kan, suhu Iya. dingin tapi kayak di ada matahari tetap masuk, Iya. kayak apapun yang difoto di Jepang juga bagus gitu kan. Jadi fotonya ini mereka udah terbantu gitu dengan suhu berada di mana, dengan cuaca kayak gitu. Juga tinggal pengkonsepnya juga emang bagus ini. Iya, iya, iya. Ini juga kalau misalkan dilihat ya, di Indonesia itu ada yang bilang kita susah kalau di Indonesia membandingkan dengan foto di luar negeri kayak yang dibahas tadi. Salah satunya adalah karena di Indonesia itu polusi. Jadi ya mungkin di sana juga polusi mungkin, tapi kadarnya beda. Udaranya tuh kalau di foto tuh ada buteknya gitu loh. Iya. Kalau nggak se-clean ini nih, kan ini kan kayaknya jernih banget Jernih ya. banget ya. Tuh, nya juga masih kelihatan apa si awannya gitu. Bahkan ada seorang fotografer tahun lalu 2016 saat Lebaran, dia ngebandingin tuh dari pas sebelum Lebaran sampai kelar Lebaran itu Jakarta tuh kayak gimana. Itu bener-bener banget kelihatan polusinya tuh ada, dan dari ada ngilang karena cuma mobil-mobil yang berkeliaran juga berkurang, motor. Terus ada lagi karena baliknya. Oh gitu. Jadi pas Lebaran itu juga agak lebih jernih. Iya, di Jakarta. Dan ketika di Lebaran juga sebagai orang Jakarta ngirup udara jadi segar kan ya. Iya, itu juga mungkin setan-setannya lagi mudik ya. Nah, bisa. Agak lebih jernih. Oke, kita lanjut nih. Pengen nanya nih. Kalau di foto-foto, ini kan kalau dia kayak menunjukkan artnya dia, konsep dia yang art. Nah, kalau simple tapi aneh gitu. iya. Nah, kalau Mas sendiri dari foto-fotonya yang pengen disampaikan tuh apa sih? Dari segi Jangan jawab dulu. Kita akan kembali setelah satu ini. dan kamu maunya yang Leica yang MP4 gitu. Buset. Baru mulai ya. Bermulai orang tuanya jual ginjal. Camp Talkers balik lagi. Camp Talks bareng Arlan dan Mas Abraham nih. Seperti biasa di fotografi itu ada macam-macam ya. Ada yang tujuannya adalah untuk komersil, ada tujuan seni, ada juga ya tujuan untuk bercerita. Nah, kalau yang gue lihat nih Mas Abraham nih foto-fotonya kayak mengundang cerita gitu. Jadi orang, wah ini berasumsi begitu gitu, berasumsi mana kayaknya ceritanya begini nih. Apakah benar Mas kayak gitu? Benar. Benar ya? Benar. Gue sendiri berusaha untuk setiap foto yang gue hasilkan itu bisa bercerita. Oke. Meskipun itu mungkin nggak semua orang akan menerima atau mengerti ceritanya. Karena gue percaya beberapa orang akan memahami itu, jadi ya udah dapat. Oke, ini salah satu segmen yang paling seru selama kita sejam ini. Apa tuh? Adalah saya tuh senang banget kalau diperhatiin orang gitu. Makanya ini segmennya seru banget. Namanya Camp Talks Now. Ding 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 ding. Oh, ditambah-tambahin. Ini dari Twitter dulu ya. Ya. Agun Grafer. Waduh. @agungrafer. Ini adanya Gunrok ini. Oh gitu ya. Agun Grafer. Ya. Berarti pekerjaannya arsiteknya. Waduh. Mas Arlan biasa menggunakan kamera apa? Wah, senang banget. Akhirnya ditanya. Ada yang nanya dari tadi, terus nggak ada yang merhatiin saya. Sederhana. Kalau saya biasanya pakai kamera mirrorless. Lebih sering pakai mirrorless. Karena apa? Dulu mungkin pernah pakai DSLR waktu awal-awal belajar tuh. Cuman begitu, ya kayak saya bilang tadi kan job saya banyak ya. Jadi, mega job. Oh, mega job ya.
Ini juga cincin nih, cincin kawin, nggak bayar sendiri. Nah itu karena jobnya banyak, jadi kadang-kadang pegel gitu. Dulu saya pernah fotoin jadi fotografer Iwan Fals. Kalau Iwan Fals tuh kan kalau konser tuh pasti di lapangan dan manggungnya tuh dia bisa berbelas-belas lagu. Itu pegel kalau bawa segede gini dengan lensa, kalau stage kan banyak lensanya kayak gini ya 70-200. Nah akhirnya saya pindahlah ke mirrorless. Mirrorless itu dulu mungkin dulu pakai Canon, terus udah gitu nyobain Sony, nyobain Lumix. Sekarang akhirnya keterusan pakai Lumix karena ringan lah gitu. Itu mudah-mudahan menjawab ya. Yang kedua dari Endang. Yang surendang. Ih makanannya Endang cian. Oke, Kak Arlan, foto hitam putih ngeditnya mana? Emang kalau lihat Instagram saya 80% fotonya black and white alias hitam putih. Awalnya sih memang fotonya lebih banyak di berwarna. Jadi berwarna dulu, nanti dipindahin ke handphone, baru diedit di handphone. Jadi memang lebih sering edit di handphone karena kebutuhan fotografi yang saya kerjakan tuh kebanyakan butuhnya lewat handphone aja. Butuh yang instan ya? Instan. Jadi si klien tuh habis selesai manggung tuh minta, "Man, di-share dong fotonya." Jadi langsung. Gitu ya? Iya langsung gitu. Jadi yang dibutuhkan kecepatan, makanya ngeditnya lewat handphone. Jadi hitam putih itu ada aplikasinya, biasanya pakai Snapseed atau Facecam atau langsung di Instagramnya sendiri. Gantian dong, yang nanya, kayaknya gue nanya sendiri terus gue jawab sendiri gitu. Iya. Arwana kali ya? Ini tuh. Tuh, Mafa. Saya mau nanya, udah boleh. Objek yang bagus itu gimana ya? Objek yang bagus itu relatif ya. Relatif. Jadi kita punya selera masing-masing. Jadi ada yang suka foto cewek, ada yang suka foto cowok, ada yang suka foto cowok ke cewek-cewekan. Bebas namanya juga selera. Tadi waktu itu juga ada suka foto makanan, ada yang suka foto orang lagi candid gitu. Jadi kalau saya sih lebih suka foto orang tapi candid. Tapi saya memang karena bidangnya stage lebih suka fotoin orang lagi main musik gitu. Kalau Mas sendiri objeknya? Kalau saya sendiri sama kayak Mas. Orang juga suka, apalagi kalau lagi konser itu kan kayak kita kan keren gitu ya. Wah, ngedreng gitar terus ujungnya ngelempar botol gitu kan kayak wah, yang nonton kayak wah, padahal gue sih yang foto kayak geli itu baju dilempar gitu. Terus juga beberapa pemandangan gue suka sih, gedung-gedung, arsitektur itu bagus. Landscape juga suka. Landscape iya. Oke, itu saya ada lagi nih dari Sri Lala. Nah, ini kayak buat Mas Abraham nih. Foto analog biar dapat efeknya pakai software apa? Maksudnya gini. Kalau ini gue pakai handphone doang nih, males deh pakai analog, handphone atau kamera yang dia punya digital. Biar kayak rasanya kayak analog tuh gimana sih? Biar ada rasa analog gitu. Oke. Beberapa belakangan ini ada Fiasco Cam itu munculin kayak fitur baru Fiasco Cam X. Anggapannya kayak beberapa ciri khas dari itu film itu diterapin ke dalam software itu. Itu yang kalau mau simple banget. Ini dari sekarang dari jualan roll film pengen juga, jualan kamera ini juga pengen, bikin komunitas analog gitu. Itu boleh nggak kasih tips-tips? Mungkin ada beberapa yang udah dijelasin di awal tadi, tapi kita simpulkan aja tips-tipsnya. Oke, beli kamera yang kamu mampu. Dan kamu maunya yang Leica yang MP4 gitu. Buset. Padahal baru mulai ya. Baru mulai, orang tuanya jual ginjal. Ya, beli film yang murah dulu aja. Takutnya nggak suka malah langsung buang kan sayang. Iya. Ada lagi? Udah sih itu. Kayaknya itu ya. Kalau misalnya tambahan dari mungkin cari referensi dari misalnya fotografer idolanya, misalkan Abraham Mahal contohnya. Ya. Bagus nih. Kayak di Instagram saya gitu kan. Level PD-nya semakin tinggi, bagus. Itu misalkan suka foto-fotonya Mas Abraham, itu lihat gini tuh, gimana caranya bisa ngejar ini gitu. Kalau ada kata ada fotografer waktu itu ngobrol sama Mbak Astrid, dia ATM ya? ATM. Iya, saya nonton tuh. Nonton ya? Iya. Amati, tiru, bener tuh. Gitu. Jadi kayak mau kayak Mas Abraham. Coba akhirnya gaya gue jadinya begini. Iya, nggak apa-apa, nentuin gaya sendiri tuh nggak apa-apa, niru nggak apa-apa, asal beri kredit lah gitu. Iya. Terinspirasi. Inspired by siapa gitu. Oke. Nih kalau mau terinspirasi lebih jauh lagi sama Mas Abraham,
follow aja di Instagramnya @digitalxanalog. Besok masih ada Camp Talks lagi dengan bintang tamu yang gak kalah menarik dan tema yang luar biasa juga. Oke, kalau punya pertanyaan mengenai apapun, terutama nggak apapun sih, pokoknya mengenai fotografi, tapi apapun itu, silahkan kirimkan pertanyaan di sini. Kemudian jangan lupa follow sosial media kita. Ya, itu harus. Terima kasih Camp Talkers. Sampai ketemu lagi besok. Bye. Ding 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 ding. Oke, ini tuh udah berapa ukurannya? 69 kan?